malam itu, hujan turun deras di desa Kertanegara, sebuah desa kecil di pinggir hutan yang dikelilingi cerita mistis dan penuh misteri. Langit gelap tak berbintang, dan suara petir sesekali menggelegar, membuat suasana semakin mencekam. Di tengah keheningan malam, terdengar jeritan mengerikan dari arah hutan yang membuat penduduk desa bergidik ngeri. Sejak beberapa bulan terakhir, desa itu diteror oleh serangkaian kejadian aneh. Beberapa penduduk hilang secara misterius, dan mayat mereka ditemukan dalam keadaan mengenaskan di tengah hutan. Tubuh mereka dipenuhi luka-luka dalam pola yang aneh, seolah ada pesan tersembunyi di balik kekejaman itu. Rina, seorang jurnalis muda yang baru pindah ke desa itu, tertarik untuk mengungkap misteri ini. Ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa dengan desa Kertanegara. Semua penduduknya tampak enggan membicarakan kejadian itu, seolah ada ketakutan besar yang mengikat lidah mereka. "Jangan terlalu dalam mencampuri urusan desa ini," ujar Pak Sarman, kepala desa yang tampak gelisah saat Rina menanyakan kasus itu. Namun, rasa penasaran Rina terlalu besar untuk diabaikan. Ia mendengar cerita dari seorang nenek tua, Bu Siti, yang tinggal di pinggir desa. "Teror ini bukan baru, Nak," kata Bu Siti sambil menyalakan lampu minyak. "Puluhan tahun lalu, hal serupa pernah terjadi. Tapi saat itu, pelakunya tak pernah ditemukan. Orang bilang ini ulah penunggu hutan." Rina menganggap cerita itu hanya mitos, tetapi hatinya mulai merasakan ketegangan yang sulit dijelaskan. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh dengan mendatangkan lokasi penemuan mayat terakhir di tepi hutan. Ketika Rina tiba di lokasi, ia menemukan jejak darah yang samar-samar di tanah becek. Nalurinya sebagai jurnalis memaksanya untuk mengikuti jejak itu hingga lebih jauh ke dalam hutan. Semakin dalam ia masuk, suasana semakin sunyi. Hanya suara hujan dan angin yang berdesir di antara pepohonan. Setelah beberapa saat, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah kain robek yang berlumuran darah bergantung di dahan pohon, dan di bawahnya terdapat lingkaran batu dengan simbol aneh yang terpahat di tanah. Simbol itu bukan simbol biasa. Ia pernah melihatnya di salah satu buku yang membahas ritual kuno. Dalam hati, ia bertanya, apakah ini ulah manusia atau sesuatu yang lebih menyeramkan? Malam itu, Rina tidur dengan perasaan tidak tenang. Di dalam mimpinya, ia melihat seorang pria berwajah pucat dengan mata yang menyala merah. Pria itu berdiri di tengah lingkaran batu, dan di sekelilingnya terdengar suara bisikan yang tidak ia mengerti. "Kau seharusnya tidak datang ke sini," suara itu berkata. Sebelum wajah pria itu tiba-tiba mendekat dengan senyum mengerikan, Rina terbangun dengan napas tersengal. Peluhnya membasahi wajahnya, dan ia merasakan udara kamar menjadi dingin seperti es. Pikirannya melayang pada simbol yang ia temukan di hutan. Ia tahu ia harus mencari tahu lebih banyak, meskipun rasa takut mulai menyelimuti hatinya. Hari berikutnya, Rina bertemu dengan Arman, seorang pemuda desa yang bekerja sebagai penjaga malam. Arman adalah salah satu dari sedikit orang yang berani
membicarakan tentang kejadian-kejadian aneh di desa itu. "Ada yang harus kau tahu," bisik Arman sambil melihat sekeliling, memastikan tidak ada orang lain mendengar. "Hutan itu bukan hutan biasa. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang tidak boleh diganggu." Arman bercerita bahwa puluhan tahun lalu seorang dukun sakti bernama Ki Surah dihukum mati oleh penduduk desa karena dianggap melakukan ilmu hitam. Namun sebelum meninggal, Ki Surah mengutuk desa itu. Katanya, siapapun yang mencoba mengungkap rahasia di hutan itu akan menemui azalnya, kata Arman dengan nada serius. Rina menelan ludah. "Tapi apa hubungannya dengan pembunuhan itu?" "Aku tidak tahu," jawab Arman. "Tapi aku merasa ada seseorang yang mencoba membangkitkan kutukan itu." Beberapa hari kemudian, seorang penduduk desa kembali ditemukan tewas di tengah hutan. Kali ini mayatnya tergantung di pohon dengan luka yang membentuk simbol aneh yang sama seperti yang Rina temukan sebelumnya. Penduduk desa semakin ketakutan dan mereka mulai menyalahkan Rina karena dianggap telah mengusik sesuatu yang seharusnya dibiarkan. "Kamu harus pergi dari desa ini," teriak salah satu warga saat mengusir Rina. Namun Rina tidak menyerah. Bersama Arman, ia memutuskan untuk kembali ke hutan. Pada malam hari, ketika desa sedang sepi, mereka membawa senter dan kamera, berharap bisa menemukan petunjuk lebih lanjut. Ketika mereka sampai di lokasi lingkaran batu, udara terasa semakin berat. Angin berhembus dingin dan suara aneh mulai terdengar dari balik pepohonan. "Arman, kau dengar itu?" bisik Rina dengan suara gemetar. Arman mengangguk, wajahnya pucat pasi. "Kita harus cepat-cepat pergi dari sini." Namun sebelum mereka sempat berbalik, mereka melihat sesosok bayangan besar muncul dari balik pepohonan. Sosok itu tinggi, dengan mata merah menyala dan taring panjang yang terlihat mengerikan. "Kau telah melanggar batas." Suara sosok itu menggema, membuat keduanya tak bisa bergerak. Ternyata sosok itu bukan Ki Surah, melainkan seseorang yang selama ini tinggal di desa dan memanfaatkan cerita tentang kutukan itu untuk menutupi kejahatannya. Ia adalah Pak Sarman, kepala desa yang terlihat sangat ramah namun sebenarnya memiliki agenda tersembunyi. Pak Sarman telah melakukan serangkaian pembunuhan sebagai bagian dari ritual untuk mendapatkan kekuatan gaib. Simbol-simbol itu adalah bagian dari ritual untuk membangkitkan arwah Ki Surah yang dipercaya bisa memberinya kekuasaan abadi. Rina dan Arman berhasil merekam pengakuan Pak Sarman sebelum sosok bayangan itu benar-benar muncul dan menyeretnya ke dalam kegelapan hutan. Setelah kejadian itu, desa Kartanegara kembali tenang. Namun Rina merasa ada yang belum selesai. Ia mendengar suara bisiknya yang sama seperti dalam mimpinya. "Kau belum selesai." Ia melihat ke cermin dan terkejut mendapati bayangan Ki Surah berdiri di belakangnya, tersenyum penuh arti. Cerita ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang besar. Hutan itu menyimpan rahasia yang tak akan pernah bisa diungkapkan, dan teror berantai itu mungkin saja baru dimulai.